Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Arwin Pamungkas dari DTT FTUGM yang akan memandu jalannya acara DTT Webinar Series kedua dengan tema Evolusi AI di era generatif AI pada pagi hingga siang hari nanti. Bapak Ibu, ke stasiun Tugu menjemput teman, singgah sebentar membeli bakpia. Selamat pagi hadirin sekalian, selamat datang di webinar kita. Enak rasanya si bakpia basah dimakan hangat saat pagi. Evolusi AI, mari kita telaah bersama para pakar dari DTT. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, narasumber utama kita ada beliau Bapak Insinyur Syukron Abu Ishak Al-Farazi, PhD. Beliau adalah salah satu pakar AI di DTT dan saat ini menjabat juga sebagai Ketua Program Studi Teknik Biomedis. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Syukron, apakah sudah bergabung? Ya, selamat pagi, Mas Arwin. Baik, terima kasih Pak. Nampaknya sudah sangat siap untuk berbagi ya dan semangat sekali ini di rumah atau di mana ini? Di rumah ya. Ya, ya. Baik, Oke. terima kasih Pak Syukron. Kemudian narasumber kedua kita mungkin apakah sudah bergabung juga pada Bapak Roni Irnawan? Baik, nampaknya belum ya. Menyusul sepertinya. Ya, terima kasih. Berikutnya kami sapa juga Bapak Ibu pengurus serta pimpinan pengelola Pasca Sarjana DTT FT UGM yang nantinya juga akan membagikan informasi terkait program Pasca Sarjana di DTT FT UGM. Baik, Bapak Ibu, agar acara berjalan lancar, mohon Bapak Ibu peserta memastikan untuk mematikan mikrofon ya, mikrofon dalam keadaan mute selama materi berlangsung dan nanti untuk pertanyaan bisa diketik di kolom chat kapan saja atau menggunakan fitur raise hand saat sesi diskusi dibuka. Dan jangan lupa sekali lagi tautan presensi sudah panitia bagikan di kolom chat, silakan bisa diisi. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, generatif AI ini perkembangannya ibarat kereta cepat ya, melesat sangat luar biasa. Dari yang awalnya AI cuma bisa membaca data, sekarang AI sudah bisa menciptakan data-data baru ya. Bagaimana proses pergeseran ini bisa terjadi? Langsung saja kita simak pemaparan dari ahlinya, Bapak Syukron Abu Ishak Al-Farosi, PhD. Kepada beliau kami silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arwin dan rekan-rekan semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Terdengar, Bapak? Pak. Oke, terima kasih. Ya, eh, ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semoga warahmatullahi. semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya. Ya, hari ini mungkin saya izin share sedikit pengetahuan saya gitu ya terkait AI gitu ya, evolusi AI. Nanti kita akan diskusi gitu ya tentang apa historinya, sejarahnya sampai AI itu masuk ke era generatif AI saat ini. Ya, izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, ya. Oke, baik. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Sukron Abis Alfarosi. Gitu ya. Saya salah satu dosen di DTT. Gitu ya. Saat ini saya diamanai untuk memegang program studi teknik biomedis, ya, program sarjana. Ya, di sini tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Mas Arwin gitu ya, terkait saya gitu ya. Saya alumni juga Bapak Ibu ya, alumni DTT gitu ya, dan kembali lagi mengabdi di DTT UGM gitu ya. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan ya program S3 saya gitu ya di Thailand gitu ya, di King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang, itu di Bangkok ya, di Bangkok. Kalau misalkan
Bapak Ibu sekalian sering ke Bangkok gitu ya dan turunnya di bandara yang baru ya, Bandara Suvarnabhumi gitu ya. Nah itu deket situ ya, kira-kira seperti itu kampus saya. Oke. Nah, kalau bidang riset saya ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti yang tertampil pada slide gitu ya. Ya umumnya ya bergerak di bidang AI gitu ya, intelligent system, optimisasi dan aplikasi dari berbagai algoritma AI gitu ya. Salah satunya adalah aplikasi learning analytics ya. Learning analytics itu biasanya di sini kami menggunakan AI untuk data-data edukasi gitu ya. Terus untuk apa ya? Ini perkuliahan saja, gitu ya. Saya beberapa kali mengampu perkuliahan AI, terus NLP, terus teori matriks, gitu ya. Terus juga untuk pasca sarjana di MTI, ya Magister Teknologi Informasi di DTT, ya itu saya juga mengajar di sana, gitu ya. Di Intelligent System course-nya ya, mata kuliahnya cloud computing dan satu lagi namanya riset operasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelumnya mungkin kita awali dengan apa ya? Dengan pertanyaan gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, ide di balik ChatGPT gitu ya, ya generatif AI itu sebenarnya umurnya udah lebih dari 35 tahun gitu ya. Udah lama sekali gitu ya, lama sekali. Tapi mengapa baru apa namanya? Hype sekarang ya, meledak sekarang gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Mungkin kalau ada yang tahu bisa di kolom chat. Kenapa kira-kira? Kenapa kok baru tahun ya tahun 2015, 2020 gitu ya. Itu baru apa ya? Baru muncul gitu ya eh, kecerdasan buatan yang ya yang mirip dengan manusia bahkan dia sekarang gitu ya. Oke, ya, oke. Ini ada Mas Rizky ya Mas Rizky ya. Jadi salah satunya benar gitu ya, adalah teknologi pendukungnya. Oke, nanti kita akan jawab seiring dengan apa namanya materi ini saya sampaikan gitu ya. Kenapa kok baru sekarang gitu ya? Kira-kira seperti itu. Oke, ya itu pertanyaan pemantik ya. Jadi agendanya nanti di sini saya akan apa ya sharing gitu ya terkait beberapa hal gitu ya, histori sampai apa teknologi-teknologi terkini ya yang kita gunakan gitu ya untuk AI gitu ya. Di sini nanti ada eh, era AI sebelum generatif AI gitu ya. Terus ada era transformer dan kita masuk ke era generatif AI yang kita rasakan saat ini. Ya, nah itu agendanya. Terus nanti harapannya setelah Bapak Ibu sekalian mengikuti sesi ini, gitu ya, itu bisa tahu ya kenapa kok AI itu baru hype sekarang dan digunakan masif ya oleh banyak orang, gitu ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu harapannya bisa menjelaskan historisnya, gitu ya. Terus yang kedua, ya kenapa apa namanya dan apa itu transformer, gitu ya. Dan kenapa transformer itu yang nanti akan membuat si AI ini cerdas dan gampang untuk kita latih gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah pergeseran AI yang dulunya itu hanya untuk apa ya? Hanya untuk ya untuk melakukan satu hal ya. Sekarang itu bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, itu seperti apa pergeserannya ya? Kira-kira seperti itu ya agenda kita pada pagi hari ini. Oke. Ya, kita masuk ke yang pertama ya Bapak Ibu gitu ya. Sebelum era generatif AI ya AI itu punya masa kelam gitu ya. Ya ceritanya kira-kira seperti itu ya. Jadi masa kelamnya seperti apa ya yang kita sebut dengan winter ya AI winter gitu ya. Jadi di tahun 70-an ya di tahun 70-an apa ya beberapa researcher itu sudah menemukan ya namanya neural network ya. Neural network itu jaringan saraf tiruan ya kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, di mana pada saat itu gitu ya itu hanya model matematis gitu ya. Dan beberapa researcher itu menjanjikan hal yang mungkin kedepannya ini yang akan apa ya mengubah dunia kira-kira seperti itu. Nah, ternyata gitu ya di tahun 74 sampai 80 gitu ya, 70-an itu gitu ya. Yang terjadi adalah gitu ya beberapa
apa ya, yang orang-orang yang punya dana ya, dalam hal ini departemen yang memiliki dana besar gitu ya untuk mensupport AI tersebut gitu ya, itu mengalihkan dananya itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua gitu ya, orang-orang yang memberikan dana itu tidak percaya lagi gitu ya dengan janji-janji yang diberikan oleh para researcher gitu ya. Ya, katanya AI itu bisa melakukan ini itu dia ternyata tidak kunjung melihat hasilnya gitu ya. Jadi ekspektasinya itu terlalu tinggi pada masa itu sehingga orang itu apa namanya tidak apa namanya tidak tertarik lagi dengan AI. Bahkan di saat itu gitu ya, itu orang tuh malu gitu ya. Malu saat saat riset tentang AI ya. Jadi kalau AI itu tidak disebut AI tapi langsung disebut metode spesifiknya kira-kira seperti itu. Ya, karena tadi ada AI winter gitu ya. Ya, terlalu muluk-muluk gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus demikian juga di tahun 90-an itu masuk ke expert system. Expert system itu sederhananya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ada pengetahuan dari manusia kita injeksikan gitu ya ke sebuah program komputer ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sana gitu ya, itu dilakukan oleh beberapa researcher gitu ya, dan banyak sekali yang mensupport ya. Namun ya, tetap gitu ya, orang itu masih berhati-hati gitu ya untuk menggunakan istilah AI gitu ya, karena tadi ya AI itu apa ya, belum belum terlalu berguna saat itu, yang ngabis-ngabisin duit, gampangnya gitu ya. Ya, terus di tahun 90-an gitu ya, di sini 80 sampai 90-an gitu ya, itu expert system itu rapuh ya atau kolaps ya. Kolapsnya karena apa? Karena biaya untuk mendeploy hal tersebut itu sangat mahal gitu ya. Dan apa namanya cara melatihnya pun gitu ya itu susah gitu ya dan memakan waktu gitu ya sehingga orang itu tidak tertarik lagi dengan AI gitu ya. Nah, jadi singkat ceritanya seperti itu. Jadi ini masa kelam AI gitu ya. Ya, dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky gitu ya di kolom chat gitu ya. Nah, hambatan utamanya adalah komputasi gitu ya, komputasi. Jadi saat itu tuh tidak ada teknologi yang mampu untuk melatih AI secara efisien gitu ya. Ya, jadi katakanlah kita punya neural network, ya, neural network apa? Ya, paling cuman bisa melatih linear regression gitu ya. Ya, regresi linear gitu ya. Ya, pada saat itu mesin kita itu hanya mampu sampai sana gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bahkan gitu ya, model-model yang apa ya, yang non neural network gitu ya, itu lebih populer gitu ya daripada neural network. Karena tadi ya, jaringan saraf tiruan saat itu gitu ya, itu apa namanya ya, sangat ditakuti ya, ya. Orang riset di sana itu ya mungkin ya hasilnya udah capek, lama, ya gitu-gitu aja gitu ya hasilnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Malah kalah mungkin dari SVM, gradient boosting dan sebagainya macamnya. Nah, itu saat itu gitu ya. Jadi di sini mungkin pertama kali ide itu di apa ya ditekankan itu untuk apa ya model AI yang cukup besar ya pada masanya. Nah, itu adalah LeNet gitu ya. LeNet itu sebuah model AI untuk rekognisi tulisan tangan tapi khusus untuk angka 0 sampai 9 gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan pertama kali itu juga bisa melakukan tadi pembelajaran dengan secara algoritmis ya. Jadi secara menggunakan algoritma, kira-kira seperti itu. Ya, dan eh, tentunya terbukti juga gitu ya, itu dipakai di beberapa apa namanya bank dan sebagainya macamnya gitu ya, itu bisa bisa merekognisi angka ya. Kalau bank kan biasanya ada nomor rekening dan sebagainya macamnya gitu ya, itu bisa di apa namanya di digunakan ya secara langsung gitu ya. Tapi tentunya gitu ya, yang jadi apa ya, yang jadi tantangan pada masa itu gitu ya, meskipun sudah ada gitu ya, sudah ada model ya yang cukup ya bagus gitu ya. Namun tantangannya adalah bagaimana memaintain model itu agar bisa berjalan dengan baik gitu ya. Artinya biaya komputasinya lah, biaya retrainingnya lah gitu ya. Itu yang jadi tantangan saat itu gitu ya.
Nah, dan AI itu collapse ya. Jadi tidak ada lagi yang riset tentang neural network gitu ya, sedikit sekali gitu ya. Ya karena tidak scalable ya. Mungkin hanya bisa 2 layar, 3 layar seiring dengan perkembangan apa namanya komputasi ya di di masa itu. Mulai dari Windows 98 mungkin gitu ya. Terus ke Windows XP gitu ya, sampai ke Windows ya versi Windows yang lain atau ya bagi teman-teman yang menggunakan Linux ya Linux yang zaman jadul gitu ya. Ya jadi kita hanya bisa melakukan pelatihan AI itu menggunakan CPU pada saat itu. Oke, nah ini mungkin ya yang kita sebut dengan Lenet, ini tahun 80-an gitu ya. Jadi mungkin saya share gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu tahu ini siapa? Itu adalah Yan LeCun ya, itu yang apa ya? Yang membuat CNN ya, CNN bekerja dengan baik gitu ya. Nah, itu adalah Yan LeCun dan salah satu ya peraih Turing Award gitu ya. Nah, jadi dia sudah bisa membuat sebuah apa namanya? Sebuah model AI gitu ya yang bisa merekognisi digit ya yang ditulis tangan gitu ya kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ini tahun 98 dan bisanya ya hanya itu aja ya Bapak Ibu gitu ya. Tapi setidaknya itu adalah stepping stone gitu ya. Jadi itu adalah langkah awal kita punya modal sebenarnya cuman yang tidak punya adalah komputasinya ya saat itu. Ya. Jadi itu sudah wah banget ya kira-kira di masa itu gitu ya. Oke. Ya, komputernya masih jadul ya Bapak Ibu gitu ya. Oke, next gitu ya. Oke, ini ya setelah itu beberapa kali menggunakan ya AI untuk apa namanya berbagai macam apa namanya ya aplikasi ya ini adalah salah satunya Stanford. Ini kalau Bapak Ibu pernah belajar gitu ya di Coursera gitu ada namanya machine learning gitu ya. Coba nanti dicari ya. Nah, itu ada apa namanya? Apa ya apa ya pionir Coursera ya yang buat Coursera itu salah satunya namanya Andrew Ng gitu ya. Andrew Ng itu dosen di Stanford ya yang ngajar tentang AI juga gitu ya. Nah, ini adalah proyeknya beliau gitu ya, itu autonomous helicopter gitu ya. Ya itu ya sama di dalamnya itu menggunakan ya neural network tapi tentunya ya proses trainingnya itu memakan waktu yang sangat sangat lama ya kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi biasanya mungkin kalau teman-teman yang dari kontrol gitu ya, ya udah dikontrol aja sih gitu ya. Ya, tapi kalau ini itu tidak menggunakan algoritma PID dan sebagainya macamnya, tapi menggunakan tadi data driven learning. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, dan sebenarnya ini agak panjang videonya. Oke, ya intinya itu video helikopter muter-muter gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, jadi masuklah ke jawabannya gitu ya. Jadi mengapa AI itu baru booming saat ini gitu ya? Itu karena ada 3 komponen utama ini Bapak Ibu gitu ya. Ya, komponen yang pertama adalah data atau biasanya kita kenal dengan big data gitu ya. Ya, karena datanya sekarang itu sangat banyak sekali ya. Dan mostly gitu ya itu sudah terlabeli ya ya mostly sudah bukan mostly ya ya sebagian sebagian kecil gitu ya sebagian kecil itu sudah terlabeli secara otomatis gitu ya dan sebagian besar tentunya tidak ada labelnya tapi bisa kita label secara apa namanya ya secara otomatis juga gitu ya secara otomatis juga gitu ya. Eh, oke tapi ya mungkin secara statistik ya data yang belum terlabel itu jauh lebih banyak daripada yang terlabeli ya tapi data di sini sudah banyak gitu ya. Kok bisa banyak datanya? Tentunya gitu ya. Ya karena sekarang zamannya IoT ya, data makin banyak ya terus apa namanya? Zamannya sosial media, data tiap hari mungkin Bapak Ibu ngupload gambar gitu ya. Itu 1 sampai 5 mungkin ya atau 10 gitu ya setiap hari. Kalikan aja jumlah orang yang menggunakan sosial media. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, nanti saya hubungkan ya 3 komponen ini gitu ya. Yang kedua itu adalah komputasi ya. Ya, teknologi GPU ya. Dulu GPU mungkin ya bagi teman-teman yang ya apa? Gen apa? Gen Y, Gen Z ya, Gen Y gitu. Ya, milenial gitu ya. Nah, itu mungkin
tahunya GPU itu ya buat main game gitu ya, untuk ngerender biar FPS-nya tinggi gitu ya. Ya mungkin hanya hanya sebatas itu, tapi di tahun 2012 gitu ya, itu ada kompetisi namanya ImageNet Competitions ya, itu mengklasifikasikan gambar gitu ya, yang dengan data yang sangat banyak gitu ya. Nah, itu si siapa namanya? Si Alex ya, Alex ini ya, Alex itu membuat algoritma neural network ini itu bekerja menggunakan GPU gitu ya. Ya, GPU. Yang kita tahu GPU itu adalah parallel computing di dalamnya gitu ya. Ya, isinya ya matrix multiplication ya, ya, perkalian matriks gitu ya. Ya di dalamnya ya. Jadi kalau ngerender gambar gitu ya, itu isinya matriks gitu ya, matriks gitu ya. Nah, dengan cara menggunakan GPU gitu ya, tentunya karena neural network ini ya itu adalah isinya matriks semua, maka bisa di speed up. Speed up-nya bisa sampai ratusan kali, bahkan ribuan gitu ya. Ya, tergantung jumlah core dan sebagainya macamnya gitu ya. Ya, terus ada algoritmanya. Sebenarnya algoritmanya sudah ada. Misalkan CNN itu tadi di LeNet gitu ya. LeNet itu menggunakan CNN juga ya. Dan tapi ya vakum gitu ya, vakum. Ya karena apa? Karena belum ada teknologi saat itu. Jadi algoritma atau model yang besar tentunya untuk melakukan komputasi butuh komputasi engine ya, engine atau mesin komput ya, mesin komputasi yang sangat besar. Tentunya meskipun kita punya dua ini ya, compute sama algoritmnya, modelnya gitu ya, tapi nggak punya datanya atau datanya sedikit, maka useless ini gitu ya. Ya, kita kenal juga deep learning itu apa? Ya, data hungry. Semakin banyak datanya, maka semakin bagus. Tentunya dengan kualitas data yang bagus juga. Ya, jadi ini saling terkait, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau datanya sedikit, ya tentunya dua ini tidak bekerja. Ya, kalau misalkan teknologinya belum, ya meskipun datanya banyak, algoritmanya ada, ya tetap aja trainingnya lama gitu ya. Ya, kalau data dan compute-nya ada, tapi modelnya nggak ada, ya nggak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada yang bisa kita proses gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di tahun 2012 lah ini gitu ya, itu adalah stepping stone gitu ya, deep learning ya, era deep learning. Kita sebut dengan era deep learning gitu ya. Di mana di saat itu gitu ya, dia apa si Hinton dan kawan-kawan ini gitu ya, itu melatih neural network ya, DCN gitu ya, Deep Convolutional Neural Network ya CNN, itu di dua GPU ya. Ini cikal bakal mungkin Bapak Ibu yang risetnya di bidang AI gitu ya, itu cikal bakal di mana? Di apa cikal bakal TensorFlow ya, TensorFlow gitu ya. Ya, ya dulu belum ada TensorFlow, mereka membuatnya sendiri gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan sejak saat itu berubah arahnya gitu ya, selalu pakai deep learning untuk beberapa kompetisi yang ada ya. Ini adalah kompetisi ImageNet, ini adalah deep learning pertama kali diimplementasikan ke GPU gitu ya. Ya, apa namanya, errornya itu 15% ya, sampai 2015 itu sampai 4%, di mana 4% ini diklaim mengalahkan akurasi manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan CV moment gitu ya. CV itu computer vision moment. Jadi sejak tahun 2012 itu risetnya tuh isinya computer vision semua yang berkaitan dengan gambar ya, CNN semua gitu ya. Nah, itu mostly seperti itu gitu ya. Karena tadi gitu ya. Oh, ternyata sekarang kita bisa melakukan komputasi dengan cukup mudah gitu ya, menggunakan teknologi yang sudah ada gitu ya. Ya, dan beberapa supportnya ada apa ya, riset-riset di bidang activation dan sebagainya macamnya. Oke. Nah, namun gitu ya, namun gitu ya, meskipun tadi ya computer vision itu sudah booming, deep learning itu booming, ya deep learning itu dikenalkan pertama kali ya, ya CNN itu, Bapak Ibu. Ya, ya CNN itu yang kita sebut dengan deep learning ya tahun 2012 itu gitu ya. Ya, ya meskipun ya sebelumnya ada Lenet ya, Lenet ya, tapi orang tuh ragu-ragu saat itu karena tadi ya takut terlalu menjanjikan lagi nanti kolaps lagi gitu ya. Ya bahkan orang sangat menghindari istilah AI saat itu gitu ya. Ya jadi di sini gitu ya, ini kita punya ImageNet gitu ya, yang bisa kita training, habis itu bisa ditransfer learning ke tempat-tempat yang lain sehingga kita punya banyak backbone. Backbone itu model yang sudah cerdas, tinggal kita pakai untuk kasus apa gitu ya.
tinggal di fine tuning namanya istilahnya gitu ya. Dilatih sedikit lagi nanti bisa specialize untuk yang lain. Tapi tentunya ini untuk computer vision tadi ya, datanya gambar gitu ya, datanya gambar. Nah, namun gitu ya, di sini untuk apa namanya NLP ya, yang memproses teks gitu ya, itu ya belum terlalu apa ya tertarik orang-orang gitu ya. Ya, ya NLP itu ya teknologinya segitu-gitu aja gitu ya, dari dulu ya sampai sebelum tahun 2018 itu gitu ya. Ya, menggunakan neural network biasa, menggunakan RNN, gitu ya, menggunakan LSTM dan sebagainya macamnya, gitu ya. Ya model-model yang apa ya, yang memproses data sequence, gitu ya. Ya, jadi orang itu larinya ke sini semua, gitu ya. Sedangkan yang sini itu belum banyak yang apa namanya, yang apa ya, melakukan riset intensif di situ, gitu ya. Sehingga kita bertanya gitu ya, kapan sih NLP moment gitu ya, seperti halnya ImageNet moment gitu ya. Ya tahun 2012 ya, kira-kira kapan sih gitu ya eh, ada momen untuk NLP. Sebenarnya riset-risetnya ada banyak Bapak Ibu gitu ya. Kita mau mencoba membuat model-model yang mudah seperti halnya di computer vision ya, sehingga bisa tadi ya, kita punya data yang sangat banyak, modelnya sudah cerdas. Kalau misalkan mau ditransfer ke tempat lain, kita latih sedikit ya, kita latih sedikit gitu ya. Nah, itu ternyata ya, ternyata itu tidak tidak mudah gitu ya bagi orang-orang NLP saat itu. Ya tentunya nanti saya jelaskan alasannya kenapa gitu ya. Kenapa kok mandek gitu ya NLP gitu ya, yang model-model yang memproses teks gitu ya. Oke, sebelum ke sana mungkin ya biar Bapak Ibu tidak terlalu apa ya tertinggal dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah, di sini saya akan apa namanya jelaskan juga basicnya gitu ya. Basicnya tentang perbedaan beberapa istilah yang mungkin bombastis saat ini gitu ya. Ada AI lah, ada ML lah, machine learning gitu ya, ada DL, deep learning, terus ada Gen AI gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian gitu ya, itu mendengar istilah ini ya harapannya jangan jangan apa ya jangan takut gitu ya. Sebenarnya apa sih AI itu ya? Ini AI itu adalah mensintesis pengetahuan manusia ke dalam mesin. Ya udah ya, mesin itu bisa program dan sebagainya macamnya. Ya apapun itu gitu ya. Meskipun ya apa ya if else gitu ya itu bisa kita sebut sebagai AI gitu, ya. Karena itu adalah rules yang diciptakan oleh manusia untuk melakukan sesuatu misalkan seperti itu ya. Jadi AI itu secara umum ya, di dalam AI itu ada subnya ya, sub AI ya, sub AI itu machine learning, di mana AI yang belajar dari data ya, dan dia melihat pattern dari data, dia belajar pattern dari data gitu ya. Apakah ada AI yang tidak belajar pattern? Ada gitu ya. Contohnya tadi ya, if else tadi gitu ya, atau ya expert system dan sebagainya macamnya gitu ya. Ya, berbasis rule semuanya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, machine learning itu adalah kita tidak perlu menuliskan rules-nya. Biarkan AI-nya menemukan rules-nya sendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan machine learning. Lantas deep learning apa? Ya, secara sederhana neural network yang besar. Udah. Ya, apapun itu. Ya, pokoknya neural network yang besar kita sebut dengan deep learning. Ya. Gen AI apa? Ya, ya deep learning yang digunakan untuk mengenerate konten baru. Udah. Kira-kira seperti itu. Jadi intronya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah bagaimana sih AI itu bekerja? Ya, ada beberapa istilah ya, tidak perlu dihafalkan ya. Kita coret aja yang dua ini ya, singkirkan aja ya. Ya, kita fokus ke supervise ya. Supervise itu intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang dua ini itu sedikit orang yang melakukan riset di sana ya, GPT dan sebagainya macamnya itu ranahnya di supervise atau kita sebut dengan self supervise juga. Nah, di sini dia supervise itu gimana ya? Selama Bapak Ibu punya dua hal, input dan output yang diharapkan, maka kita bisa melatih AI. Udah, gitu ya. Ya, contoh misalkan kita mau melatih AI, katakanlah ini AI-nya ya, yang sebelah kiri ini, gear ini ya. Ya, untuk merekognisi gambar, gitu ya, rekognisi gambar. Ya udah, kita tahu gambarnya, kita tahu output apa yang harus dia sebutkan. Kalau gambarnya ini, maka kita sebut apel. Kalau gambarnya ini, kita sebut orange, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini, gitu ya, asal kita punya dua itu, maka kita bisa melatih.
Jadi macam melatih bayi ya. Ini apa gitu ya. Oh, apel ini apa? Itu jeruk salah. Ini apel juga gitu ya. Jadi kita lakukan seperti itu gitu ya. Jadi nanti si AI ini gitu ya, itu akan melakukan tadi menyebutkan itu apa gitu ya. Habis itu kalau salah kita perbaikin rulesnya. Nah, cara perbaikinnya itu ada kurikulumnya namanya. Kita sebut dengan algoritma. Ya, jadi si AI itu ya itu ada rule di dalamnya yang bisa kita ubah saat dia salah, gimana cara ngubahnya. Kalau benar ya nggak perlu diubah. Gampangnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ya jadi secara umum seperti itu. Selama Bapak Ibu punya dua apa ya dua data ini, pasangan dan sangat banyak, gitu ya. Input dan output, gitu ya, sangat banyak sekali. Kita bisa mencari patternnya, ya menggunakan machine learning. Kita sebut dengan machine learning. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Sama gitu ya. Contohnya misalkan Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita lihat ya email gitu ya, itu classifier gitu ya. Kadang email masuk ke spam, kadang enggak gitu ya. Ya karena tadi gitu ya. Karena teksnya itu sederhana. Kalau ada gambar, kalau ada teks, teks ini kita labeli apa? Spam. Oh enggak, ini bukan spam, ini spam, ini bukan spam. Ya udah kita punya pasangan. Habis itu tinggal kita latih AI-nya sehingga AI-nya tuh bisa tahu polanya kapan dikatakan itu spam, kapan dia tidak gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan model classifier, gitu ya, klasifikasi. Nah, demikian juga misalkan mau mengenali gambar, ini gambar apa? Ya kita kasih tahu, oh itu gambar kucing ya. Kalau kamu sebut dia sapi, maka salah. Kalau salah, perbaiki apa yang ada di dalam rulesnya si model. Ya, sesederhana itu gitu ya untuk melatih AI selama punya pasangan. Ya. Ya, demikian juga kalau Bapak Ibu ya melihat gitu ya di keypadnya masing-masing saat mengetik gitu ya, itu ada apa? Ada next word prediction gitu ya. Kira-kira kata berikutnya yang muncul apa? Nah, ini adalah cikal bakal GPT. Kita sebut dengan language model, ya. Ya, sama. Bagaimana cara melatihnya? Ya udah, teks tuh banyak sekali di internet gitu ya. Kita ambil ya, terus kita potong satu kata belakang, ya udah, itu kan jadi input output. Demikian seterusnya. Jadi input outputnya itu banyak sekali di internet gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk melatih model AI ini. Ya, AI yang kita sebut dengan language model pada akhirnya. Ya, kira-kira seperti itu, gitu ya, bayangannya, gitu ya. Yang itu, ya, kalau misalkan kita tidak melabeli sendiri, melabelinya menggunakan program, kita sebut dengan self-supervised, karena labelnya itu auto-label, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin bagaimana si LLM itu, gitu ya, itu bisa memprediksi, ya, intinya basisnya adalah probabilitas, ya, jadi prediksi token berikutnya atau kata berikutnya. Jadi kalau misalkan saya suka makan, kira-kira apa? Oh, nasi, gitu ya, buah, ya, dan seterusnya. Ya, ternyata di sini katakanlah dapatnya nasi, dan ini adalah sampling, Bapak Ibu, gitu ya. Tidak selalu dapat nasi, gitu ya, karena ini basisnya adalah probabilitas. Ya, mungkin nasi cenderung apa ya, ter apa ya terambil tapi bisa jadi yang lainnya ya dan seterusnya nanti saya suka makan nasi masuk ke input lagi nasi apa ya, nasi goreng atau nasi titik gitu ya itu nanti tergantung hasil pemrosesannya jadi intinya seperti itu. Oke, dan terakhir gitu ya, sebelum kita masuk ke era berikutnya gitu ya, ini yang membedakan antara machine learning dengan pemrograman biasa. Ya, kalau program biasa gitu ya, ada data input, ada program, dapat outputnya. Sedangkan kalau machine learning, ada data inputnya, ada outputnya, tadi supervised gitu ya. Habis itu yang dapat apa? Programnya, rule-nya ya. Ya, rule-nya yang kita dapatkan ya. Saat Bapak Ibu sekalian tidak memiliki rules-nya, maka paling enak itu menggunakan machine learning. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Karena waktunya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, ya, saya coba apa ya, memangkas materinya sekompak mungkin, ya, sebisa yang saya berikan, gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke era kedua. Tadi kan era machine learning, ya, era machine learning, era CV, gitu ya, era CV, ya. CV itu computer vision, gitu ya. Nah, di sini ya kita masuk ke kenalan dengan transformer gitu ya. Mungkin yang sebelah kiri Bapak Ibu ya Optimus Prime gitu ya. Jadi transformer bukan transformer ini Bapak Ibu, tapi istilahnya namanya transformer gitu ya. Itu apa yang ada di dalam GPT dan sebagainya macamnya kita sebut dengan transformer. Model yang kita sebut dengan transformer.
Demikian juga bukan transformer trafo, ya transformator listrik gitu ya. Ya mungkin bagi teman-teman nanti ya bareng Pak Roni gitu ya. Ya kalau transformernya Pak Roni mungkin yang ini nanti ya, yang sebelah kanan gitu ya. Tapi transformer di bidang IT ya di IT ya di tempat kita itu bukan dua hal ini, bukan robot ya, bukan transformator. Oke, tapi apa? Tapi adalah model yang menggantikan RNN namanya. Ya, jadi di sini gitu ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah gitu ya, tahu cara memproses data sequence ya, itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Ya, jadi sequence data itu wajib diproses kalau kita menggunakan recurrent neural network. Ya, itu prosesnya satu persatu. Kita tidak bisa mendapatkan H1 kalau X0 itu belum diproses. Demikian juga H2 gitu ya. Kalau X0 sama X1 ya inputan ya, itu belum diproses, maka kita belum dapat ini gitu ya. Artinya apa gitu ya? Untuk memproses semua data, kita harus proses dari kiri ke kanan satu persatu. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Mengapa si NLP ini tidak berkembang, gitu ya? Ya, tidak berkembang ya karena meskipun punya teknologinya, komputasinya besar, ya, tapi tetap bottleneck-nya adalah di sequence, gitu ya. Ya, kita mau baca 100 juta korpus gitu ya. Itu lama gitu ya menggunakan RNN gitu ya. Karena apa? Bacanya satu persatu gitu ya. Trainingnya satu persatu seperti itu gitu ya. Memprosesnya satu persatu. Ya, sehingga ya bottleneck-nya ada di mana? Ya, tidak bisa diparalelkan padahal GPU tujuannya adalah paralel gitu ya. Ya, bottleneck ya. Jadi informasi dari sini ya ke sini itu terlalu jauh ya karena prosesnya satu-satu gitu ya. Ya. Jadi jarak antar informasi itu juga jauh gitu ya. Kira-kira seperti itu. Maka muncullah yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini yang kita sebut dengan transformer. Di mana ya data sequence itu bisa diparalelkan. Saya tidak perlu menjelaskan dalamnya gitu ya, tapi intinya seperti itu. Sekarang data itu bisa dilatih secara paralel. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya 100 atau 1000 kata gitu ya, itu bisa langsung jerit-jerit ke atas gitu ya. Jadi dipasing aja ke atas set 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 gitu ya. Itu bisa di apa ya dilakukan secara paralel. Jadi tidak tunggu-tungguan. Ya, ide sederhananya seperti itu. Itu yang dilakukan oleh transformer. Maka sejak saat itulah apa yang terjadi? Ya, ya ini adalah papernya 2017 itu ya ada namanya paper Attention is all you need gitu ya. Intinya itu transformer gitu ya. Tidak ada lagi apa namanya batasan untuk paralelisasi ya sudah bisa paralelisasi penuh ya artinya bisa secara cepat untuk kita latih data yang sangat masif gitu ya. Nah, terus ada informasi bisa langsung tersampaikan ya misalkan dari kiri ke kanan itu ya ya hanya satu satu kali langkah gampangnya begitu ya di transformer. Tidak perlu dipahami terlalu detail gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi transformer mengatasi hal-hal itu. Membuka jalan scaling. Ya, scaling maksudnya kalau kita tambah GPU-nya bisa tambah tokennya gitu ya dan seterusnya. Ya, dengan sangat mudah. Ya, terus bisa digunakan untuk beberapa modalitas ada gambar, video dan seterusnya. Bahkan bisa untuk protein juga ya. Nah, ini adalah sejarahnya ya setelah Transformer itu keluar 2017 gitu ya. 2018 itu muncullah GPT-1. Ya, GPT-1 itu jumlah parameternya 117 juta gitu ya. GPT-2 2019 ya itu masih open ya sampai GPT-3 masih open. Bapak Ibu bisa download weights-nya gitu ya. Yaitu 1,5 B atau miliar ya miliar gitu ya. Terus GPT-3 itu 175 B gitu ya. Jadi ini kalau satu GPU ya itu sudah tidak cukup GPU yang kecil maksudnya ya. GPU yang kita gunakan untuk main game gitu ya. Itu sudah tidak cukup untuk merunning GPT-3 gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi inilah perkembangannya gitu ya. Dan saat ini apa ya? Ya, terus bertambah 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 sampai tidak dilaporkan lagi oleh perusahaan-perusahaan yang besar itu.
Ya, jadi GPT, Cloud, gitu ya, Gemini, ya itu tidak ada yang melaporkan, gitu ya. Sekarang itu jumlah parameternya berapa, gitu ya. Sebagai bayangan, ya, jadi untuk melatih GPT-2, ya, GPT-2 itu kita butuh apa? Ya, ya, ada penelitian namanya carbon footprint, gitu ya. Untuk melatih GPT-2, kita butuh bahan bakar, gitu ya. Itu sama seperti naik mobil, ya, dari bumi ke bulan balik lagi ke bumi. Ya kira-kira seperti itu ya bayangannya. Jadi ongkosnya, ya, carbon footprintnya untuk melatih GPT-2 apa 3 saya lupa ya. Ya, nah itu adalah naik mobil dari bumi ke bulan balik lagi ke bumi, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti itulah ya, karena ada paralelisasi tadi, gitu ya, maka muncullah GPT. Nah, saya share video lagi, gitu ya. Nah, ini mungkin 2 tahun yang lalu, ya, sebelum era apa namanya, era cloud, ya, dan apa namanya agentic AI yang sekarang kita gunakan, ada dulu namanya Devin. Ini menggegerkan semua orang, gitu ya. Apakah software engineer akan dihapuskan? Nah, ya. Nah ini gitu ya, dia hanya dengan single prompt ya, dia bisa melakukan membuat software ya secara otomatis. Dia melakukan planning. Kalau salah, kalau error, ya dia akan melihat kemana? Melihat ke repo-repo, buka Stack Overflow ya saat itu, gitu ya, dan bisa mengoreksi errornya sendiri, gitu ya. Ya, ini kita sebut dengan Devin, ya, Devin ya saat itu ya, sebelum ya Cloud Code dan sebagainya macamnya yang sudah ada punya agent mode-nya. Ya, dulu ada namanya Devin, gitu ya. Ini menggegerkan semua orang, gitu ya, saat itu, gitu ya. Tapi sekarang sudah biasa aja karena semua orang software di ya, bukan semua ya, hampir sebagian besar software developer itu sudah menggunakan AI ya untuk mendevelop tadi, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, gitu ya. Oke, ya, jadi dia bisa tadi ya mengkoreksi sendiri ya dengan segala pipeline-nya. Oke, terus berikutnya, nah sekarang gitu ya kita masuk ke era generatif AI ya. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu ada yang pakai ini ya Codex, gitu ya, ada Cloud Code ya, Cloud ya itu sudah bisa, ada Cloud itu namanya Cloud Code ya, jadi bisa mengontrol komputer kita. Ya kita suruh aja ya dia akan buka apa dan melakukan apa, send email dan sebagainya macamnya itu juga bisa. Atau ini ada beberapa agent yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti ya, silakan nanti dicoba-coba, gitu ya. Nanti mungkin Pak Roni mungkin ya biasanya pakai ini ya, Pak Roni itu pakai Open Cloud atau Nano Cloud ya. Jadi yang lebih kecil. Jadi agentic ya, asal kita punya subscription, gitu ya, itu bisa kita buat sendiri ya agent pribadi kita. Ada Hermes juga, Hermes Agent, gitu ya. Ini beberapa kali saya coba juga, bagus dan masih ya free-nya itu masih masih cukup untuk keperluan kita, gitu ya. Yang free-nya ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi sekarang eranya sudah berubah, gitu ya. Yang awalnya kita training itu untuk apa? Ya training AI untuk buat AI baru. Sekarang apa? Ya, ya training AI itu hanya untuk AI yang tadi spesifik. Misalkan computer vision, misalkan apa ya, image compression dan sebagainya macamnya. Hanya sebatas itu, gitu ya. Lalu apa sekarang pergeserannya, gitu ya? Ini ada AI dan turunannya, gitu ya. Pergeserannya adalah ya AI sekarang ya LLM ya, ya ChatGPT dan sebagainya macamnya, agent tadi, gitu ya, itu posisinya adalah sebagai orkestrator. Jadi kalau Bapak Ibu mainan ChatGPT, ya kita suruh misalkan analisis data ini, gitu ya, ya dia nanti ada reasoning engine-nya, membuat planningnya, mengeksekusi kodenya, ya misalkan ada perlu dijalankan kode Python misalkan untuk membuat gambarnya, ya dia eksekusi, gitu ya. Jadi dia hubungannya ke tools ya, sama seperti kalau Bapak Ibu misalkan ya buatlah gambar ya, sebenarnya ya dia bukan buat gambar sendiri, tapi dia lempar ke tadi mesin gambar. Mesin gambar itu ada sendiri, contohnya DALL-E, gitu ya. Ya, DALL-E itu punyanya ChatGPT, ya itu model khusus untuk membuat gambar. Ya, jadi si ChatGPT-nya itu tinggal bagi-bagi, gitu ya, bagi-bagi, gitu ya. Asal tadi ya dia pintar untuk membaginya. Kapan dia membagi, kapan dia jawab sendiri. Ya, GPT dilatih untuk seperti itu, gitu ya.
ya GPT dan ada ya dan sepadannya, kira-kira seperti itu. Misalkan butuh predictive reasoning, ya udah kita panggil aja model-model prediktif, model-model klasifikasi tadi, gitu ya. Butuh cari ya udah kita browsing, gitu ya. Ya, jadi browsing dia tidak melakukan semuanya generate tokennya sendiri, tapi dia melakukan browsingnya dia konsumsi, dia simpulkan. Ya, jadi sekarang model AI itu jadi orkestrator, ya, ya untuk model-model yang lain dan tools-tools yang lain, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi orkestrator gitu ya. Ini yang kita sebut dengan agentic ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi evolusinya itu berubah dari chat sederhana tadi ya menjadi dia punya memori disimpan di sebuah database memorinya apa yang pernah dia lakukan ya ya apa yang bisa dia panggil apa yang bisa dia delegasikan dan dia dapatkan kembali outputnya gitu ya ya itu masuk ke tool augmentation gitu ya habis itu dia mungkin bisa bertindak sendiri tadi ya misalkan di awal saya sebutkan ada open cloud terus ada Hermes agent ya ya asal kita suruh ada schedulingnya dia melakukan secara otomatis sendiri gitu ya. Terus nanti ada yang sifatnya lebih kompleks lagi Bapak Ibu gitu ya, sekarang gitu ya. Itu ada namanya multi agent. Ya agent-agent yang kita khususkan ya untuk ya agent itu tadi ya orkestrator untuk melakukan suatu task tertentu. Agent ini spesifik untuk tugas matematika misalkan. Agent ini spesifik untuk tugas apa namanya browsing dan summarize gitu ya dan seterusnya. Nanti mereka saling berkolaborasi gitu ya ya untuk mendapatkan jawaban yang dimau oleh user. Ya kira-kira seperti itu. Terus di sini ya sekarang arahnya ya itu adalah super intelligent agent gitu ya. Nah, ini diwacanakan itu tahun 2027 itu sudah mencapai situ. Kalau misalkan ditanya, apakah AGI sudah sampai saat ini? Ya, jawabannya ada yang bilang sudah, ada yang bilang enggak. Ya, tergantung seberapa ketat ya kriterianya. Ya, tapi kalau misalkan ditanya apakah AI sekarang itu sudah melampaui Turing test? Ya, ya. Jadi kan dulu Alan Turing itu mengatakan kalau melampaui ini udah masuk ke AGI. Dia kira-kira seperti itu. Ya, tapi sekarang itu masih perdebatan. Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya, siap-siap ini akselerasinya untuk AI ini sangat kencang sekali, gitu ya. Sangat cepat sekali, gitu ya. Ya, nanti kita nggak tahu apa yang akan ada di tahun depan, gitu ya. Ya, seperti apakah super intelligent itu. Oke, kira-kira apa berikutnya? Nah, jadi bagi Wah, Bapak Ibu Mbak. yang nanti ingin belajar lebih dalam lagi dan gabung ke DTT, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, ini adalah topik-topik yang berkaitan dengan apa ya materi tadi, gitu ya. Ya, nanti sekarang AI itu besar-besar, gitu ya. GPT itu mahal. Ya, tentunya kalau misalkan kita mau di edge devices, gitu ya, di perangkat ya yang kecil gitu ya, misalkan di laptop sendiri dan seterusnya, maka kita butuh yang namanya SLM, ya Small Language Model. Nah, itu juga aktif research area gitu ya, di mana di sana ada LLM compression, LLM distillation dan seterusnya. Ya, jadi daripada kita scaling model itu dibesar-besar-besar-besarkan terus, gitu, ya, seperti halnya yang ada di komersial model sekarang, gitu ya, itu bisa kita kecilkan sehingga orang semuanya bisa menggunakan model itu secara apa ya, secara istilahnya bang, democratize AI, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah beberapa small model ya SLM, gitu ya, ada Llama 3, Qwen dan sebagainya macamnya, gitu ya, itu ada banyak. Terus juga ada riset topik yang berkaitan dengan multi agent system, bagaimana cara mengkonfigurasi agentnya, termasuk tadi ya votingnya dan sebagainya macamnya, gitu ya. Terus ini juga saya sempilkan mungkin tidak harus semuanya ke LLM gitu ya, tapi ada yang namanya tadi ya, LLM itu manggil tools ya. Kalau toolsnya tidak akurat pun ya, maka LLM-nya jadi tidak akurat gitu ya. Nah, ini adalah tool computer vision yang terkini gitu ya. Itu yang open yang bisa kita gunakan dan kita apa namanya? Kita kembangkan lebih lanjut lagi gitu ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan di sini. Ada namanya Dynamitri ya. Itu adalah model seperti LLM tapi LLM-nya siapa? LLM-nya gambar gitu ya. Jadi model ini dilatih
secara self supervised tadi gitu ya pada gambar yang sangat banyak. Ya, dan nanti bisa tadi ya digunakan untuk beberapa task gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih dari saya. Ya, mungkin selanjutnya bisa ke sesi tanya jawab dan hanya bisa menjawab yang bisa dijawab. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Arwin ya. Thank you. Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan virtual untuk Pak Sukron bisa reaction ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Syukron dari penjelasan Hmm. tadi ya. Kita jadi tahu bagaimana perkembangan AI dari zaman mungkin sebagian dari kita belum lahir ternyata ya, termasuk saya. Hingga saat ini evaluasi arsitekturnya, bagaimana AI berperan sebagai orkestrator dan sebagainya. Nah, semoga yang menyampaikan ini tadi beneran Pak Syukron ya, bukan AI ya. Oke, baik Ya, Bapak asli, Ibu asli, sekalian. asli. Kita langsung buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang sudah tidak sabar ingin menggali ilmu lebih dalam bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Untuk yang raise hand, kita persilakan dulu Ibu Rusmiati ya. Apakah jadi bertanya Ibu Rusmiati? Oh, oh Bapak Muhammad Faiz Hamzah ya, bisa on mic kemudian silakan bisa. Iya, halo, selamat Ya, pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua ya. Iya, Pak, izin bertanya kepada Pak Sukron. Jadi mungkin di sini saya belum terjun secara dalam ya untuk terkait AI ataupun topik generatif AI. Sebenarnya pertanyaan sangat sederhana gitu ya. Eh, jadi mungkin gini untuk kita tahu sendiri untuk AI ini kan banyak beberapa model ya. Misalkan ada yang dikeluarkan oleh Google Gemini, kemudian ada Cloud, Anthropics dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Termasuk yang modelnya mungkin kayak Open Cloud gitu. Misal ada gak sih misal kita inisiatif mau buat project sederhana gitu ya, di mana si AI ini itu bisa kita pakai untuk project rumahan kita gitu tanpa kita let's say eh apa ya, kayak subscribe apa segala macamnya Oke, gitu ya. Sama oke. sebetulnya gini untuk LLM itu sendiri gitu, apakah memang itu terbatas oleh perusahaan besar ya, maksudnya sebuah produk yang emang dia itu Hmm, berbayar berlisensi gitu ya, ataupun hmm, apakah ada modelan yang kayak ya open source gitu ya, bisa kita pelajari, kita kembangkan secara mandiri gitu, mungkin nggak sesuatu yang sangat mutakhir gitu ya, mungkin hmm. itu saja sih dari saya. Terima Oke, bisa saya jawab langsung, Mas Arwin? baik silakan Pak Sukron bisa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faiz atas pertanyaannya. Ada atau tidak ya? Jawabannya ada. Ya, titik. Ya. Jadi eh, ya contoh ya di sini Mas Faiz gitu ya. Ini ada SLM yang bisa dipakai di rumahan, gitu ya, di laptop kita kita jalankan sendiri. Nah itu ya banyak sekali model open yang bahkan bisa kita fine tune sendiri gitu ya. Ya, Lama 3 itu open. Ya, monggo kalau misalkan mau di-download ya bisa gitu ya. Dan kita deploy sendiri, kita pakai sendiri gitu ya. Dan itu ya memungkinkan. Ada Gema itu open nggak ya? Ya, ya Mistral open ya. Terus ada Pi 3 itu juga open yang bisa kita gunakan juga gitu ya. Meskipun ya mereka yang ya jadi ada orang baik ya. Perusahaan-perusahaan itu kan macam CSR ya, CSR gitu ya. Jadi mereka melatih ya Facebook, Meta itu melatih ya model terus di open ke orang ya. Tentunya tapi dengan segala keterbatasannya ya. Karena di sini model-model itu biasanya agak besar gitu ya. Ada yang 400B, ada 40B, 80B gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan skupnya rumahan ya itu adalah ya model-model biasanya di bawah 10 ya, 10 billion ya. Nah, itu bisa kita deploy sendiri. Termasuk tadi gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara open cloud ya, open cloud ya Hermes Agent gitu ya. Itu bisa kita install sendiri, kita bisa menjalankan model kita sendiri, kita panggil model kita sendiri gitu ya. Open Cloud pun ya di sini eh, saya saya pernah mendeploy gitu ya di komputer saya gitu ya. Itu menggunakan Qwen ya, Qwen 3,5. Ya, Qwen 3,5 9B. Ya, 9B. Dan itu ya tanpa biaya apapun, biaya apa? Biaya listrik doang gitu ya. Biaya listrik doang saat komputer itu nyala gitu ya. Dan itu masih bisa kita lakukan tentunya dengan beberapa keterbatasan gitu ya. Kalau misalkan 9B gitu ya itu butuh ya memori sekitar ya di atas
10 lah. Ya, karena setelah saya coba itu 9 gigaan gitu ya memorinya. Ya. Dan itu kalau misalkan menggunakan CPU. Tapi kalau mau lebih cepat lagi token per secondnya gitu ya itu bisa menggunakan tadi GPU. Ya, GPU RTX kecil-kecilan ya, RTX 3060 ya itu sudah bisa menjalankan hal itu. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah ada model yang lebih kecil lagi? Ada, gitu ya. Ada sampai setengah B ada. Ya, setengah B itu ya berarti berapa? 500 juta parameter saja, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu ada, gitu ya. Dan itu bisa kita download dan kita fine tune sendiri. Itu pun bisa, gitu ya. Tergantung kebutuhan kita. Apakah kompleks? Apakah sederhana? Kalau sederhana ya pakai yang kecil sekali, gitu ya. It's okay. Misalkan hanya untuk ngidupin saklar, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin pakai SLM yang sangat kecil gitu ya. Dan mungkin bisa nanti mungkin saya share aja gitu ya. Eh, Mas Faiz bisa apa namanya? Coba ini biasanya saya cari di sini di Olama gitu ya. Di Olama itu ada beberapa model yang bisa di-download ya model gitu ya. Dan misalkan Quen ya. Quen 3,5 mau ya 0,8B ada gitu ya. Ya tergantung kita mau yang mana gitu ya. Nah, itu bisa di-download nih. Ya, bisa di-download. Ya, ada apa? Ada berapa giga modelnya. Biasanya kita siapkan kalau modelnya 9B mana 9B? Enggak, yang ini ya. Ini 6 giga tapi kebutuhan memorinya itu sampai tadi sampai 10-an giga gitu ya. Nah, itu bisa di-download, bisa di-deploy sendiri di lokal. Kira-kira seperti itu, Mas Faiz. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Sukron. Mhm. Um, Baik, terima kasih Pak Syukron dan Pak Faiz. Barangkali satu pertanyaan lagi Bapak yang di kolom chat dari Mas Rizky Fadilah. Apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan langsung open mic atau kami bacakan? Disuruh langsung aja. Ya. Ya, silakan pada Mas Rizky bisa open mic. Mas Rizky sepertinya yang barusan, Pak. Oke. Oh ya. Oke, Kemudian yang Mas atasnya Rizky. Pak Sepertinya saya Joko kenal ini. Bayu. Saya kenal Mas Rizky ini. Kayaknya. Ini teman seangkatan saya sebenarnya. Oh, gitu. Atau kami wakilkan untuk pertanyaannya, Oke. Bapak? Ya, ya, Mas Rizky, gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Oh ya. ya tadi ya saya jelaskan transformer itu mengubah banyak hal, khususnya di sequence model ya, model yang mengolah data sequence gitu ya. Karena tadi ya bisa diparalelkan gitu ya dan bisa apa namanya ya, bisa scaling ya dengan sangat mudah gitu ya. Mau nambah GPU ya berarti bisa nambah komputasi ya dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Apakah ada model selain transformer yang mungkin mirip-mirip gitu ya untuk memproses data apa namanya? Data sequence ya, data text ya. Ya, jawabannya ada ya, jawabannya ada. Ya, dan masih banyak yang aktif di sana gitu ya. Ya mungkin nanti saya tunjukkan ya, saya tunjukkan alternatifnya, beberapa alternatif ke transformer model. Tapi ya sejauh ini gitu ya, model-model GPT dan sebagainya macamnya itu semuanya transformer based. Ya, ya, alternatif ya itu transformer ya. Ya, ya tentunya ada beberapa gitu ya. Bukan ini sih gitu ya. Bukan, bukan. Bentar, namanya apa ya? Saya lupa ya. Eh, ya, ya, Mamba, ya benar, Mamba, Mamba. Jadi ada model namanya Mamba, gitu ya, Mamba. Ya, transformer. Ya, jadi Mamba ya sama ya dengan Transformer dan diklaim lebih lebih apa ya lebih ringan gitu ya. Cuman ya masih belum banyak orang percaya gitu ya. Karena tadi ya sekarang kita sudah terlanjur pakai Transformer dan sudah dilatih dengan data yang sangat besar dan sepertinya baik-baik saja gitu ya. Ya orang kan untuk pindah haluan gitu ya itu kan butuh butuh apa ya? Butuh effort yang lebih.
Nah ini dia dengan model Mamba ini itu berdasarkan theoretical ya. Nah itu memungkinkan dilatih dengan lebih cepat, lebih efisien inference-nya gitu ya. Cuman tadi gitu ya, cuman masih open reset aja gitu ya Mas Rizky gitu ya. Ya jadi mungkin kalau tertarik ya untuk merubah tadi ya digeser gitu ya, dari transformer ke non transformer yang juga menggunakan eh apa namanya untuk proses teks data gitu ya. Nah itu bisa coba mempelajari Mamba model. Tapi mostly ya mayoritas saat ini itu model-model itu untuk sequence itu tetap menggunakan transformer. Ya kira-kira seperti itu. Semoga menjawab Mas Rizky gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang disampaikan dan terima kasih sekali lagi pada Pak Sukron atas jawaban yang mencerahkan ini. Ya, Bapak Ibu karena waktu untuk pertanyaan kita batasi 2 terlebih dahulu. Dan kita tadi sudah melihat bagaimana AI berkembang ya, dan kita tahu bahwa pemanfaatan AI ini cukup luas dalam berbagai bidang. Bahkan AI juga merambah ke dunia teknik tenaga listrik yang seperti sudah disinggung tadi oleh Pak Syukron. Nah, untuk melengkapi materi hari ini dan mengetahui bagaimana AI mentransformasi power system, mari kita simak presentasi spesial dari Bapak Dr. Insinyur Roni Irnawan. Kepada Pak Roni, apakah sudah bergabung? Ya, kepada beliau kami Nggih, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Nih, bentar, ini saya tak share screen. Oh Ya, ya, pagi Pak Roni. Ini Pak waduh Roni beneran pagi apa Mas agent Sukron. nih? Atau agent Roni ya. Ya. Bentar, eh, ini ya, udah terlihat belum ya? Sudah, Pak, sudah. Ya, jadi nyambung dari Mas Sukron tadi. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Irnawan. Ini saya belum ini ya, buka, buka enggak? Oke ya. Jadi nyambung dari yang diungkapkan Pak Sukron tadi gitu ya. Jadi kami di Power gitu kan itu juga menggunakan AI gitu kan. Tapi sebelum ke sana ini sebenarnya kenyataan baru adalah seperti ini dalam artian paradoks ya. Orang-orang pada pakai AI tadi Pak Sukron sudah mendeskripsikan ya penggunaannya AI itu seperti apa dan bahkan eh, meluas gitu kan. Nah ini dari Bloomberg ini saya dapatkan beritanya sekitar 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi di AS itu proyeksinya itu oleh DOI ya itu sempat direvisi 3 kali gitu kan gara-gara beban AI gitu kan. Jadi kalau yang dijelaskan Pak Sukron tadi kan yang sudah sampai ke teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman prompting ada jawaban gitu kan. Tapi kenyataannya untuk mendapatkan jawaban itu butuh listrik gitu kan. Itu butuh listrik dan yaitu di Bloomberg itu melaporkan bahwa DOE sempat 3 kali merevisi proyeksi kenaikan beban mereka gara-gara AI. Gitu kan. Sekarang kapasitasnya hampir ini 194 gigawatt. Bahkan di beberapa hari lalu di Texas kalau nggak salah ya itu aturannya dirilis. Jadi mereka kan pengen energi hijau, gitu, CO2 dan lain sebagainya itu dihentikan karena mereka akhirnya bakar generator yang lawas-lawas yang masih pakai batu bara yang masih pakai minyak gitu kan BBM gitu ya untuk mencukupi kebutuhan data center ini ya yang mungkin teman-teman salah satunya memakai dari sana juga gitu ya pastinya ada di sana gitu. Terus beberapa waktu yang lalu Menko Erlangga, Pak Erlangga ya, itu datang ke Cina gitu kan. Di sana ada World AI Congress ya kalau salah ya. Nah, itu Indonesia ikut jadi inisiator di sana gitu kan dan katanya memang ekonomi digital itu akan naik 400 500 miliar USD. Jadi memang perkembangannya itu gede gitu kan, tinggi gitu kan dan bagi kami orang listrik ya ini beban gitu kan, ini nambah beban gitu kan. Tapi juga sekarang AI sebagai solusi gitu kan. Jadi ini paradoksnya di situ. Dua hal yang agak ber, ber apa namanya
kebalikan gitu kan. Di satu sisi itu beban, satu sisi solusi karena kita pakai AI. Ini menurut riset yang baru ini ya. Jadi di Juli 2026 pasar AI untuk power grid itu naik gitu kan. Jadi AI di power grid itu nggak cuman dipakai, nah nanti kita akan coba lihat pakainya di mana aja gitu kan. Itu meningkat. Jadi di 2035 itu dipastikan atau diproyeksikan akan naik 5 kali lipat. Gitu kan. Bahkan sekarang saat ini di tahun 2026 ini adopsi AI di Amerika Utara sudah 35% dari sistem keseluruhan kelistrikan di sana gitu ya. Jadi memang belum 100%, masih ada human gitu kan, masih ada yang otomasi biasa gitu kan, masih ada yang ya yang tradisional gitu kan. Di Asia Pasifik, terutama Cina, Korea itu 28%, Eropa 26%. Gitu. Jadi ini meningkat gitu kan. Penggunaan AI di power system itu meningkat. Nah, untuk apa aja? Ini ada 3 pilar gitu kan. Jadi yang pertama AI digunakan untuk forecasting gitu kan. Jadi untuk peramalan beban, misalnya PV gitu kan. Ini nanti ada istilahnya LSTM gitu kan. Kalau teman-teman risetnya di sana gitu kan, itu tentang prediksi gitu kan. Itu ada di sini. Tadi transformer bener, tapi transformernya berbeda ya. Ini transformer beneran transformer, gitu, trafo gitu kan. Eh, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi istilahnya untuk forecasting PV, wind gitu kan. Itu kita pakai AI di situ. Terus yang baru-baru ini mulai banyak digalakkan untuk stability dan kontrol itu ada untuk stabilitas transien itu nanti kita juga pakai juga di situ kontrol tegangan dengan pin. Ini ada PINN, ini metode baru ya, ini baru ngetren beberapa waktu ini gitu kan. Ini fisik inform neural network tapi ada fisikanya gitu kan. Nah, ini jadi kalau tadi ya dilatih gitu kan, kalau listrik nggak bisa kayak gitu kan, itu harus ada fisikanya gitu kan. Jadi kalau nggak masuk fisikanya ya udah gitu kan. Jadi walaupun dilatih tapi tetap ada constraint-nya yaitu fisika tadi. Dan juga deep learning gitu ya, deep reinforced learning dan lain sebagainya. Jadi ini untuk operasinya gitu kan, di ranah operasi dan juga nanti optimisasi gitu kan. Nah, ini yang tadi menarik gitu kan, kita bahas tentang agentic AI karena kita juga akan pakai di situ gitu kan. Nah, ini 3 pilar yang kita gunakan gitu. Nah, yang tren pertama ini data driven gitu kan. Ini ada beberapa contoh penggunaannya gitu ya. Jadi ada tahun 2024 ada sebuah paper gitu kan tentang transient stability, monitoring and enhancement gitu kan. Jadi dari mulai penilaian sampai tindakan itu sudah pakai AI gitu kan. Jadi kecerdasan buatan di sini. Terus ada juga di sigma point process gitu kan. Jadi tidak lagi deterministik, artinya untuk mencukupi kebutuhan utamanya untuk data center AI tadi ya, itu kita perlu ada sumber-sumber baru nih gitu kan. Nah, sumber barunya salah satunya PV, salah satunya adalah angin gitu kan, yang mana itu tidak bisa apa namanya, tidak deterministik seperti kalau kita pakai pembangkit konvensional gitu kan, kayak apa, PLTA gitu kan, kayak PLT batubara gitu kan, atau pakai BBM gitu kan, itu lebih deterministik dan karena ada eh, ketidakpastian, nah, karena ada ketidakpastian makanya kita mau beralih ke probabilistik. Kan. Jadi ya ini judulnya sudah judulnya data driven, kita pakai data yang banyak kita pelajari dan itu masuk akhirnya ke planning di power system. Nah terus ada lagi tadi ya fisik inform, nah ini yang baru gitu kan. Jadi pakai data driven tapi ada jaminan fisikanya gitu kan. Jadi nggak cuman dari datanya saja gitu kan. Kalau datanya seperti ini nanti istilah ngetrennya sekarang ada halusinasi gitu kan. Ya, halusinasi itu untuk mencegah itu maka perlu ada jaminan fisikanya di sini gitu kan. Jadi PIN ini tren baru juga. Maaf. Terus ada yang ini barusan terbit juga di Archive ya. Ini ada causal structural dynamic graph learning. Ini untuk hubungan sebab akibat dinamis antar generator. Jadi menarik ini teman-teman. Apa namanya? Kita ya mulai menggunakan dari ya, di
di power system. Jadi kalau teman-teman mau join ke kami, gitu kan, waktunya untuk teman-teman bisa bergabung. Jadi ini terus tantangannya adalah ini. Jadi ini ada model AI gitu kan, yang sudah dilatih pakai data gitu kan, data mungkin dari simulasi gitu kan. Karena kalau dari pengukuran kan sangat terbatas datanya gitu kan. Dan kalau dari pengukuran itu tidak bisa mengcover ketika ada gangguan gitu kan. Jadi biasanya sistemnya kita ganggu, kita simulasikan gitu kan, datanya kita ambil, terus dari data itu kita lakukan ini analisis di sini ya, jadi pakai data driven tadi. Cuman ini biasanya ya ini apa keterbatasannya adalah kan, kalau modelnya pakai AI yang dilatih pakai data driven tadi, itu simulasi sering gagal karena gagal memprediksi perilaku nyatanya gitu. Jadi makanya ini ada istilah baru namanya HIL gitu kan, hardware in the loop. Itu menjadi wajib karena itu nanti akan digunakan untuk testingnya gitu kan. Untuk testingnya di simulasi yang lebih real time, jadi mewakili real system. Ini tren pertama. Tren kedua agentic. Nah ini sebenarnya saya sudah mencoba nyari mahasiswa nih ya. Ini malah curhat gitu. Saya coba nyari mahasiswa untuk kita riset di sini gitu kan. Tapi ternyata 20 Juli, jadi berapa hari yang lalu ya, Senin ya kalau salah ya. Ini 5 hari yang lalu, itu hari Senin di Archive udah masuk juga ini paper baru LLM and Agentic AI for Smart Grid gitu. Jadi ini sebuah komprehensif, tutorial yang komprehensif, ada 20 halaman di situ. Kalau teman-teman mau baca, monggo, ini Archive, jadi preprint, bisa di-download. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau dulu pakai orang gitu ya untuk ngeran salah satunya simulasi gitu kan. Sekarang kita pakai agen gitu kan. Agen yang berbicara dengan tool gitu kan, tool simulasi, nanti hasilnya di-collect gitu kan. Nah, itu ya ini ada istilah tadi orkestrator gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini di Agentic AI di papernya ini itu itu bisa dilihat beberapa contoh kasus di sana gitu kan. Terus ya karena kalau smart grid ya semuanya terkoneksi gitu kan, datanya ada semua gitu kan, dari data rumah tangga, produksi PV di rumah, mungkin punya mobil listrik di situ, ada kulkas, ada macam-macam di situ ya, itu udah ada di situ, bisa dikontrol gitu kan. Nah nanti yang melakukan agen gitu. Ini udah mulai ke sana ya. Nah, ini kemarin nyari mahasiswa belum dapat, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau kita ke sana gitu nanti ya. Tapi tetap ya, jadi yang kita lakukan nanti berbasis model matematis, masih teori gitu kan. Nanti HIL tetap diperlukan di sini, jadi kata kunci tetap HIL di sini ya untuk biar perintahnya tadi bisa kita sebelum dieksekusi ke dunia nyata, kalau langsung dieksekusi kan ya maneman gitu kan, karena ya gridnya sudah ada, mosok mati gitu kan, gara-gara akhirnya salah mikirnya gitu kan, jadi ada halusinasi misalnya. Jadi ini sudah ada juga gitu kan. Tren yang ketiga ini sebenarnya nyambung dengan rencana Indonesia. Kalau teman-teman baca kemarin di mana ya tadi ya? Oh ya, jadi ya ini kayaknya dihilangkan tadi. Dihilangkan. Jadi di Indonesia sendiri itu akan ada rencana 100 gigawatt PV gitu kan. Mungkin sudah masuk ya. Jadi itu rencana roadmap transisi energi tahun 2025 April kemarin ditangani oleh Pak Bahlil gitu ya. Jadi akan ada 100 gigawatt gitu kan. Nanti ditangani oleh KDMP gitu kan. Jadi ada ya masif gitu kan, secara masif itu bagi kami itu masif banget, gede banget gitu kan. Karena beban puncak saat ini sekitar 35 giga gitu kan. Jadi itu 3 kali lipatnya itu khusus untuk PV gitu kan. Nah, itu akan menyebabkan nantinya akan banyak inverter yang masuk ke dalam grid gitu kan. Nah, nantinya ini juga realisasi transisi energi di Indonesia 10-15 tahun ke depan itu interaksi dari 3 komponen ya, ada inverter yang dia dioperasikan GFL, grid following, GFM, grid forming, sama generator sinkron, generator yang
classical generator yang sekarang sudah ada gitu. Jadi sifatnya kalau GFL GFM itu cepat banget gitu kan. Kalau generator sinkron karena dia masih ada masa berputar itu masih agak apa namanya, kalau ada perubahan dia bisa ngerem gitu ya karena masa tadi ya, ada masa yang berputar tadi. Kalau GFL GFM inverter dia tidak punya masa sehingga perubahannya cepat banget. Kalau diatur pakai oleh manusia, tangan manusia agak susah gitu kan, makanya AI masuk di sini gitu kan. Jadi kapan harus apa namanya kontrol gitu kan, kapan harus apa namanya naikkan tegangan, kapan harus naikkan daya, itu nanti AI yang melakukan gitu. Ini jadi perlu ada koordinasi di sini gitu ya. Terus ada juga vehicle to grid gitu ya. Ini V2G, ini mulai masuk juga gitu kan. Jadi banyak komponen gitu kan, banyak apa namanya sumber-sumber baru gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan di sini. Tapi apa namanya, ini sama juga, jadi kecenderungannya ada di Hill gitu kan. Dan yang kita lakukan di sini adalah kita pakai Hill juga gitu kan. Ada hardware input test ini untuk validasi model AI tadi, verification gate. Jadi sebelum masuk ke diterapkan Hill apa agen AI tadi diterapkan di real sistemnya, itu kita cobakan dulu di hardware in the loop test gitu kan, di real time simulator. Terus nanti mungkin ada beberapa fenomena yang bisa dideteksi dari situ sehingga perlu ada ini ya loop lagi, diulang lagi gitu kan. Terus juga ini tren global ini kan. Ini kemarin ada mahasiswa S2 kami kirim ke NTU juga gitu kan. Mereka yang jadi tiket adalah mereka menguasai Hill gitu kan. Mereka sudah pernah simulasi pakai Typhoon, kita pakainya punyanya Typhoon Hill. Nah, oke, ini kita punya Typhoon Hill itu sebenarnya simulator gitu kan, tapi ada real controllernya di situ. Jadi ada genset controller, protection relay, ada inverter controller juga gitu kan. Yang mana itu seolah-olah memang nantinya kayak berkomunikasi ya, berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan dunia nyata. Gitu. Jadi, ini adalah jembatan antara riset gitu kan dengan validasi hardware nyata. Terus protokolnya juga banyak gitu kan. Ada Modbus ya IC 61850 juga, nanti ya koordinasi tadi bisa dilakukan. Ini yang mungkin bisa kita lakukan kalau teman-teman tertarik gitu kan. Tadi saya di area ini gitu kan, jadi agentic AI untuk micro dispatch ini sedang cari orang gitu kan. Kalau misalnya tertarik monggo gitu kan. Kita bikin MCP server ya, MCP server itu kita mau nyoba gitu kan. Kemarin sempat sih satu server, cuman itu masih baru, masih ya masih skala lab gitu ya, jadi belum begitu robust gitu. Nah, itu nanti salah satu tugas teman-teman misalnya tertarik ya itu untuk menambah itu kan. Ya mungkin itu ya dari saya ya. Jadi agentic AI kita pakai juga gitu kan. Terus transisinya memang multi-track, mau nggak mau harus transisi gitu kan. Terus kita punya platform, jadi ini keunggulan kami gitu kan. Jadi kita punya Typhoon Hill sehingga eh, apa yang teman-teman nanti lakukan gitu kan, apa yang teman-teman nanti pikirkan untuk menggunakan AI di power system itu bisa dicobakan dulu dalam testbed tadi yang itu mendemonstrasikan untuk real world tadi ya. Jadi pakai controller beneran seperti itu. Mungkin itu Sabin. Terima kasih. Jadi ini ada satu quote ya. The grid that cannot, ini kemarin gara-gara ada ini apa pemadaman bergilir gitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena kurang bahan bakar, tapi karena kurang koordinasi. AI nanti akan bisa membantu di sisi itu. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpengaruh pada bidang power system ya, baik sebagai desain itu sendiri maupun sebagai solusi dalam berbagai pekerjaan. Dan ada peluang juga tadi untuk penelitian yang bisa teman-teman ambil. Sekali lagi terima kasih Pak Roni. Mohon maaf barangkali ada pertanyaan di kolom chat, mohon izin apakah memungkinkan kita dijawab melalui kolom chat Pak Roni, karena memang di agenda kita selanjutnya adalah sosialisasi untuk program pasca sarjana. Jadi mohon bantu Oke. dijawab di kolom chat.
Dan Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar pemaparan Pak Supron dan Pak Roni, rasanya wawasan kita semakin terbuka. Tapi di saat yang sama mungkin ada yang merasa bahwa ilmu saya ternyata masih agak kurang ini. Saya harus upgrade ilmu biar tidak kalah saing di era AI ini. Pas sekali, karena sesi selanjutnya adalah jawaban dari kegelisahan tersebut. Kita akan mendengarkan sosialisasi program pasca sarjana DTT FTUGM. Jadi buat rekan-rekan yang mau jadi pakar AI masa depan, mohon disimak baik-baik. Mas Arwin kayaknya suaranya nggak kedengeran, kurang keras Mas, agak kurang keras. Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Suara saya masuk nggih, Pak Ron, Pak Arwin? Masuk Pak, aman. Oke, baik. Tadi Pak Arwin mungkin suaranya tidak terlalu jelas. Ini juga sudah ada pertanyaan ya di kolom chat. Mungkin nanti Pak Sukron kalau masih standby atau mungkin Pak Roni bisa menanggapi nggih. Saya izin sebentar untuk eh, mempresentasikan seperti biasa program pasca sarjana kita, yang mana nanti kalau rekan-rekan tertarik untuk lanjutkan penelitian atau studi di UGM, teman-teman bisa mengakses beberapa cutting edge technologies yang kita punya gitu ya. Nah, izin teman-teman saya mempresentasikan dulu program studi magister dan magister teknik elektro dan teknologi informasi. Jadi kebetulan untuk periode 2026 sampai dengan 2030 saya dan Pak Sigit diminta untuk mengampu begitu ya, atau membersamai rekan-rekan di program studi magister sebagai ketua prodi. Saya di prodi teknologi informasi dan Pak Sigit Baruswibowo di prodi teknik elektro. Nah, rekan-rekan kalau nanti menginginkan untuk mengakses informasi-informasi terkini, rekan-rekan bisa mengakses tentunya Instagram DTT-UGM, @DTT-UGM, atau bisa juga nanti mengakses di website pasca.jtt-ugm.ac.id, yang mana nanti tampilan slide-nya akan saya sampaikan di akhir ya, jadi tampilan website-nya begitu ya. Tapi rekan-rekan bisa meng-capture slide ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan program studi yang ada di departemen kami begitu. Nah, untuk gambaran awal di DTT UGM sebenarnya kita memiliki 6 program studi, di mana kita memiliki 3 program sarjana terdiri dari teknik elektro, teknologi informasi, dan teknik biomedis. Yang mana untuk teknologi informasi ini kita memiliki program International Undergraduate Program juga. Ya, jadi ada program internasionalnya. Untuk semester depan kita ada, kalau tidak salah, ada 2 mahasiswa asing ya yang tergabung juga di program sarjana kita. Nah, kemudian untuk program magister ada 2, MTE dan MTI, dan program doktor itu ada 1, yaitu program doktor teknik. Sebenarnya sangat banyak yang kita miliki, cuma memang karena keterbatasan waktu dan slide juga, saya hanya menampilkan beberapa yang menjadi highlight di departemen kami, yaitu tentunya ada berbagai fasilitas drone dan robot cerdas begitu ya, kemudian berbagai macam sensor biomedis dan berbagai macam peralatan untuk tegangan tinggi serta simulasi, IC Design Software Suite, sampai kemudian beberapa alat-alat yang bisa teman-teman gunakan untuk riset AI. Nanti saya akan tunjukkan beberapa toolnya ya di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian di UGM kalau rekan-rekan bergabung, rekan-rekan bisa mengakses berbagai macam artikel jurnal internasional, dan UGM untuk saat ini melanggan lebih dari 40 penerbit jurnal internasional ya, termasuk Springer Nature, IEEE, Wiley, Scopus. Scopus ini database internasional yang cukup populer di Indonesia, dan IEEE Explore tadi sudah saya sebutkan, ada juga ProQuest, Oxford Academic, Sage, dan masih banyak lagi. Rekan-rekan semua, untuk teman-teman mahasiswa kita juga memiliki berbagai macam fasilitas. Biasanya teman-teman mahasiswa mengakses fasilitas olahraga, kita memiliki UGM Wisdom Park dan juga co-working space mahasiswa. Nah, ini
salah satu fasilitas khusus yang dimiliki oleh departemen kami. Ya, jadi kita memiliki fasilitas high performance computing AI server dengan sistem booking. Jadi nanti kalau teman-teman ingin mengakses cloud server yang kita miliki, ya kita memiliki salah satunya yang banyak diakses adalah NVIDIA DGX One ya, versi 1. Ini deep learning server dan kita adalah salah satu dari PT NBH di Indonesia yang memiliki fasilitas ini. Ya. Jadi ini digunakan untuk mentrain atau melatih model AI dengan skala tinggi ya, jadi dengan parameter yang cukup besar. Dan untuk mengakses ini, teman-teman nanti bisa menggunakan internal booking system yang ada yang kita develop ya untuk scheduling. Jadi nanti bisa bergantian dengan mahasiswa lain untuk mengakses fasilitas ini, sehingga teman-teman bisa mendevelop model AI tanpa harus membayar atau melanggan server di luar ya. Biasanya kalau teman-teman yang risetnya tentang AI kan melanggan Google Colab atau menggunakan Kaggle gitu ya. Ini yang versi free-nya, tapi Google Colab biasanya berbayar, atau Azure dari Microsoft ya. Biasanya teman-teman harus membayar untuk mendapatkan akses token ya, atau mendapatkan training time yang lebih lama. Tapi kalau teman-teman bergabung di DTT, teman-teman bisa mengakses fasilitas ini. Nah, kemudian simulator sebenarnya kita punya banyak. Nah, nanti Pak Supron akan menjelaskan lebih detail teman-teman yang untuk power system. Tapi kita juga memiliki software-software yang cukup ini harganya mahal. Mungkin di atas 2M kalau tidak salah. Kemarin kita sempat ngobrol, ada ANSYS Electronics ya, dan juga Typhoon Hill ini yang tadi disampaikan oleh Pak Roni ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa diskusi atau tanya lebih lanjut. Saya tidak terlalu tahu bagaimana menggunakan software ini, tapi ini adalah salah satu software simulator untuk sistem tenaga dan elektronika daya yang tadi bisa dikombin dengan AI agent begitu. Baik, nah kemudian fasilitas lain, rekan-rekan yang sudah bergabung di DTT mungkin juga familiar ya, ada lab high voltage ya, tegangan tinggi, kemudian lab transmisi dan distribusi, kemudian lab instalasi listrik ya, kemudian ini ada lab jaringan komputer dan aplikasi terdistribusi, kemudian ada aplikasi lab telekomunikasi dan lab sistem frekuensi tinggi. Nah, kemudian ada juga kita memiliki lab IC design, ini salah satu lab terbaru kami, dan ada beberapa dosen yang saat ini berkonsentrasi atau mungkin melakukan penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan IC design. Kemudian juga ada lab Rolls-Royce ya. Kemudian beberapa fasilitas lain, misalnya UGM AI Center, kemudian yang cukup ramai ini di lantai 1 ada UGM Honeywell Laboratory. Ya, ini lab industri ya, sponsor dari Honeywell. Kemudian ada Schneider dan juga iGreen Laboratory dengan sponsor dari Infineon. Ya. Nah, kemudian untuk coworking space ada di beberapa sudut gedung SDLC ya, Smart and Green Learning Center. Jadi teman-teman nanti silakan kalau pas mampir ke Jogja, bagi yang di luar kota bisa melihat-lihat ada beberapa spot coworking space mahasiswa yang situ digunakan untuk belajar maupun diskusi begitu. Nah, kemudian untuk mahasiswa pasca sarjana kita memiliki beberapa fasilitas publikasi, karena salah satu syarat kelulusan atau syarat untuk ikut sidang tesis ya, itu adalah publikasi ilmiah, dan DTT saat ini mengelola beberapa venue atau tempat untuk publikasi. Yang utama dan tentunya ini menjadi salah satu kebanggaan adalah Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi yang saat ini sedang dalam proses kita indexing untuk Scopus ya teman-teman ya. Jadi kita sedang berusaha naik kelas untuk kita kirimkan ke Scopus. Nah, nanti kalau sudah terindeks Scopus, jurnalnya sudah berubah statusnya menjadi jurnal internasional tapi dengan nama yang sama gitu ya. Nah, kemudian untuk fasilitas conference, kita saat ini mengelola 2 international conference. Yang pertama adalah ICITEE. Ini sudah terindeks Scopus, teman-teman. Untuk tahun ini sudah ke-18. Jadi ini adalah salah satu branding dari departemen kami. Ya, jadi sudah ke-18 kalinya, sudah 18 tahun ini diselenggarakan, dan kita memiliki partner university, yaitu King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang atau KMITL di Thailand. Jadi
biasanya kita menyelenggarakan acara ini 2 tahun sekali, 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di Thailand. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah International Conference on Biomedical Engineering. Ini adalah salah satu conference internasional terkait dengan biomedical engineering, dan ini diselenggarakan 2 tahun sekali, bertepatan dengan ICITE yang diselenggarakan di Indonesia. Ya. Nah, ini berikut foto-fotonya. Jadi tahun 2024 kami menyelenggarakan conference di Bali waktu itu tanggal 23 sampai 5 Oktober 2024. Kemudian tahun 2025 kita bekerja sama dengan KMITL. Teman-teman bisa melihat itu ya, ada sekitar 40 rombongan, 40 orang rombongan dari DTT waktu itu ya, yang mengunjungi Bangkok ya, Thailand, untuk mengikuti conference ya ICITE 2025. Dan untuk tahun ini akan di Lombok, insya Allah nanti di bulan Oktober. Nah, kemudian untuk dukungan research, selain peralatan-peralatan venue, UGM juga membuka dukungan untuk publikasi. Namun untuk saat ini memang dikhususkan untuk publikasi di jurnal-jurnal bereputasi tinggi ya. Jadi UGM memiliki fasilitas, salah satunya adalah token APC IEEE UGM. Ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh UGM untuk membiayai paper-paper yang terbit di jurnal-jurnal IEEE ya. Jadi kalau teman-teman nanti publikasi jurnalnya accepted di IEEE, ini bisa diklaimkan dan teman-teman tidak perlu membayar biaya publikasinya atau artikel processing charge. Itu UGM juga memiliki bantuan pendanaan artikel open access ya, tapi ini sekali lagi memang saat ini dikhususkan atau dikategorisasikan untuk jurnal-jurnal internasional yang bereputasi dan impact factor tinggi. Nah, kemudian untuk conference itu sebenarnya dari departemen DTT itu memiliki pembiayaan ya atau support sponsor pembiayaan, akan tetapi pembiayaan ini melekat pada dosen pembimbing tesis. Jadi nanti teman-teman kalau seandainya studi di DTT ya sebagai mahasiswa master atau doktor barangkali begitu ya, itu nanti akan dosen pembimbing pertama itu sebenarnya memiliki jatah conference, yaitu 2 conference per tahun ya, sehingga nanti paper teman-teman mungkin bisa diklaimkan dengan jatah conference tadi. Tapi ya sekali lagi ini tentunya kompetitif ya, artinya kalau dosen memiliki lebih dari 2 bimbingan, maka tentunya nanti tidak akan semuanya bisa tersupport dan ya nantinya sesuai dengan kebijakan masing-masing dosen ya ke mahasiswa. Tapi yang jelas dosen memiliki jatah 2 paper ya conference per tahun. Nah, kemudian untuk mitra kerjasama, sebenarnya DTT UGM ini memiliki mitra yang sangat banyak sekali di seluruh dunia, dari mulai universitas ya sampai dengan industri ya. Jadi di tempat kami itu ada beberapa lab yang industrial laboratory atau industrial sponsored laboratory, dan itu teman-teman nanti bisa merasakan ya tool-tool yang dipakai di industri itu bisa juga dipakai di lab kita ya. Jadi ini membuka peluang untuk memperkecil gap ya antara research dan aplikasinya di dunia industri. Nah, dari hasil kerjasama ini kita bisa mengirimkan mahasiswa nih rekan-rekan ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan berminat misalkan ya untuk mendapatkan double degree ya. Jadi nanti dari UGM dan juga dari universitas di luar negeri itu kita juga membuka peluang ya, salah satunya dengan beasiswa LPDP ya dari Kemenkeu, dan kita sudah memiliki MOU ya dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, misalkan di University of Birmingham, kemudian University of Glasgow ya di Skotlandia. Ini membuka peluang untuk teman-teman nantinya ketika studi bisa mengambil double degree. Nah, kemudian untuk topik-topik penelitian di DTT kita memiliki 3 kelompok berbasis keahlian atau KBK. Yang pertama adalah KBK energi listrik, kemudian yang kedua adalah KBK isyarat sistem kendali, dan yang ketiga adalah KBK informasi. Saya sendiri saat ini bergabung di KBK informasi ya, bersama Pak Syukron, kemudian Pak Roni bergabung di KBK energi listrik. Nah, ke depan nanti webinar series kita akan menampilkan juga teman-teman dari KBK isyarat sistem kendali ya. Insya Allah minggu depan kita akan coba tampilkan ya riset-riset unggulan dari teman-teman di KBK isyarat sistem dan kendali, sehingga rekan-rekan juga
memiliki bayangan ya nanti kalau masuk ke DTT UGM itu risetnya yang seperti apa begitu ya. Nah, ini adalah KBK yang saat ini aktif ya di DTT. Nah, teman-teman nanti bisa menyesuaikan kira-kira riset yang seperti apa yang diminati dan nanti akan bernaung di satu dari KBK yang ada. Nah, kemudian untuk program magister, kita ada dua jenis. Yang pertama magister reguler dan yang kedua magister by research atau magister yang dilakukan dengan riset. Untuk program reguler dengan riset ini sama jumlah SKS-nya. Bedanya adalah untuk yang reguler ini teman-teman harus stay ya di DTT dengan syarat kelulusan minimum itu adalah satu paper dengan untuk international seminar ya, international conference. Jadi syarat kelulusannya adalah menulis dan mempublikasikan satu paper di seminar internasional atau satu jurnal nasional berreputasi ya. Nah, kemudian untuk yang by research ya, itu syarat kelulusannya adalah satu artikel di jurnal ilmiah internasional berreputasi atau dua publikasi di seminar internasional ya. Jadi agak sedikit berbeda karena program by research ini rata-rata diikuti oleh teman-teman yang berasal dari lembaga research ya di Indonesia. Yang paling banyak tentunya adalah BRIN ya. Jadi kalau ada teman-teman BRIN pagi hari ini, silakan nanti kalau ingin bergabung mungkin bisa memilih di Magister by Research ya. Dan ini memungkinkan teman-teman untuk stay di institusinya karena di DTT hanya stay 1 semester saja. Nah, bedanya dengan yang reguler, kalau reguler harus komplit ya 4 semester minimum untuk lulus atau mungkin kurang dari itu 3 semester sudah bisa sebenarnya. Tapi rata-rata 4 semester teman-teman stay. Nah, kemudian untuk yang by research itu hanya 1 semester. Nah, kemudian untuk kurikulum ini standar nanti bisa dilihat di website, tapi ini kurikulum yang reguler, teman-teman bisa melihat bahwa di semester 1, 2, dan 3 ini masih ada kuliahnya, kemudian yang semester 4 ini full tesis, tapi biasanya tesis itu sudah dimulai di semester 1, ya, jadi proposalnya itu sudah mulai dirancang di semester 1, ya, kemudian nanti ada penajaman kembali topik-topik penelitian itu di mata kuliah etika dan teknik penulisan, kemudian mata kuliah seminar ini mempersiapkan rekan-rekan untuk presentasi paper ya, atau menulis paper seminar internasional, dan yang terakhir penyelesaian tesis begitu ya. Nah, kemudian untuk yang berbasis riset ini kuliah itu biasanya dilakukan di semester pertama ya. Di sini masih ada beberapa mata kuliah wajib yang harus diikuti teman-teman. Nah, kemudian semester 2 sampai 4 itu lebih banyak stay di institusi masing-masing, sehingga di sini teman-teman dari BRIN atau lembaga riset yang lain itu biasanya memilih program berbasis riset ya, karena mereka biasanya hanya stay 1 semester, kemudian semester 2 sampai 4 itu fokus di penelitian masing-masing. Nah, kemudian untuk yang teknologi informasi juga sama rekan-rekan, jadi untuk yang reguler ini masih banyak kuliah semester 1 sampai 3, kemudian yang semester 4 ini fokus di tesis. Begitu juga untuk yang by research ya, untuk yang MTI ini biasanya semester 1 saja untuk kuliahnya, kemudian berikutnya itu di institusi masing-masing ya. Nah, kemudian info yang lain rekan-rekan untuk yang kelas untuk yang saat ini berprofesi sebagai eksekutif atau karyawan ya di sebuah perusahaan tertentu, sebenarnya kita juga memiliki program kelas profesional. Nah, tapi ini nanti rekan-rekan info lanjutnya bisa dilihat di website jadwal seleksi ini ya, dan prosedur pendaftaran. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti kelas khusus ya untuk profesional ya. Jadi misalkan teman-teman pengen tetap ambil magister tapi terikat dengan institusi. Nah, gimana caranya ini? Ikut magister reguler tapi dia khusus di kelas profesional. Itu ada skema seperti itu. Dan ini biasanya diminati oleh teman-teman di industri ya, BUMN terutama yang sangat kami memiliki kerjasama dengan PLN begitu ya, dan saat ini sudah batch yang ketiga kalau tidak salah. Ini sudah kemarin kita juga sudah meluluskan beberapa rekan-rekan yang dari PLN ya, sudah banyak, lebih dari 30 orang kita meluluskan. Alhamdulillah lancar ya, jadi 4 semester itu selesai, dan mereka tetap beraktivitas juga di kantornya, meskipun kemudian
ada sesi-sesi di mana mereka harus stay atau mereka harus datang ke DTT untuk refreshment materi kuliah dan juga untuk diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, ini masuk di program kelas profesional. Nanti teman-teman bisa melihat di website ini ya ugm.id/jadwal seleksi pasca dan prosedur pendaftarannya. Ya, nanti silahkan dicek. Nah, kemudian untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut atau ingin masuk di program doktor, saat ini kami mengadakan juga program bootcamp ya. Jadi DTT Doctoral Bootcamp ini nanti akan kita umumkan secara open ya di Instagram dan juga website DTT. Tapi teman-teman bagi yang berminat nanti flyernya akan kita berikan juga PDF-nya di akhir, nanti ada link yang bisa teman-teman akses untuk mendapatkan flyer lengkap acara Doctoral Bootcamp ya. Ini akan diselenggarakan 29 sampai 20 Oktober dengan beberapa sesi online, kemudian nanti di akhir ada sesi offline-nya. Ya, jadi ini semacam rangkaian yang cukup panjang untuk mempersiapkan rekan-rekan yang tertarik studi doktor. Ada beberapa sesi online-nya dulu, ya. Jadi ada 4 sesi online kalau tidak salah, atau 3 nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian ada sesi offline atau sesi bimbingan langsung dengan mentor itu di bulan Oktober bertepatan dengan joint conference ya di Lombok ya. Nanti silahkan dilihat, dicek di flyer lengkapnya, nanti akan kita sampaikan linknya di akhir. Nah, kemudian ini beberapa alumni kami, barangkali teman-teman ada yang mengenal ya, karena ini sebagian yang kita tampilkan yang public figure, ada Mas Tony Bususanto. Ini saat ini beliau di CEO PT Tata Cipta Teknologi Indonesia ya, dan juga dosen juga ini sebenarnya di ITS. Kemudian beliau Presiden Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Kemudian Mas Darius Chandra, ini nanti kita akan coba kontak juga untuk tampil ya di webinar series. Beliau saat ini posisi sedang di Quantum Computing Photonic ya, Kanada. Kemudian ada Mas Muhammad Rizky Utama, ini salah satu alumni terbaik juga, alumni Teknik Elektro, Magister 2011, dan lulus dari Oxford ya 2020. Saat ini menjadi dosen di Monash University Indonesia dan juga masih ada kerjasama juga dengan kami. Saat ini beliau menjadi pembimbing eksternal ya dari beberapa mahasiswa kami, mahasiswa magister itu beberapa magister dan sarjana itu beberapa dibimbing oleh Mas Rizky ya. Jadi ada co-supervision dari beliau. Nah, kemudian ada juga Prof. Dery Setiawan, ini saat ini menjadi guru besar atau dosen ya di Universitas Sriwijaya dan beliau adalah alumni MTI tahun 2001, teman-teman. Nah, kemudian untuk program-program kerjasama tadi yang sudah kita sampaikan itu berhasil juga mengirimkan mahasiswa kita ke luar ya. Jadi ada exchange student ya di Jepang ya. Ini Mas Pandega Abian, kemudian di Belanda saat ini sedang aktif ya. Jadi ini mahasiswa PMDSU, kami menerima juga beberapa mahasiswa yang terdaftar beasiswa PMDSU sehingga bisa menempuh studi master dan dokter itu dalam waktu 4 tahun ya kalau lancar ya. Kemudian ini exchange yang lain ya, ada mahasiswa dokter exchange di Kumamoto dan juga ada beberapa mahasiswa sarjana. Ini sebenarnya program-program sarjana juga kita karena ada program IUP memiliki program exchange juga. Kemudian double degree ini dari program sarjana saat ini sedang berjalan di Monash University. Nah, sebagai penutup, rekan-rekan semua yang tertarik ya untuk mengambil program master, jadi saat ini MTI dan MTI menjadi salah satu yang terbaik ya di DIY dan Jateng ya, bisa menempuh magister dalam 1,5 tahun. Kemudian kita saat ini terus mengupgrade fasilitas riset ya, sehingga sesuai dengan standar internasional, dan sekali lagi tidak semua universitas memiliki tools-tools yang bisa teman-teman gunakan yang tadi sudah kita sampaikan ya, sebagian. Nah, kemudian di semester depan kita ada 3 mahasiswa internasional yang bergabung, meskipun sebagian yang lain sudah lulus ya. Ini teman-teman ada fotonya di bagian bawah. Insya Allah semester depan kita ada 3 lagi yang bergabung, sehingga teman-teman bisa memperoleh vibe ya atau nuansa internasional, karena di kelas yang ada mahasiswa internasional kita nanti akan diskusi juga dengan bahasa Inggris. Dan dari situ biasanya kemudian nanti akan terbuka peluang summer course ya atau exchange ya di berbagai universitas mitra. Bahkan kalau yang tertarik dengan double degree, teman-teman juga bisa nanti mengambil program double degree. Kemudian ada juga beasiswa magister, tapi ini sudah lewat ya.
pendaftarannya. Nanti kalau ada bukaan lagi akan kita umumkan. Dan tentunya karena MTE dan MTI ini di UGM, teman-teman biaya hidupnya sangat terjangkau ya di Jogja. Nah, untuk informasi lebih lanjut, rekan-rekan bisa melihat di website pasca.jtti.ugm.ac.id. Silahkan di capture, nanti bisa dilihat-lihat detailnya, ya kontennya seperti apa, mulai dari pendaftaran, kemudian informasi beasiswa dan seterusnya, semuanya sudah ada di sini, one stop solution. Kemudian untuk web grup KBK-nya Pak Arkana, topiknya saat ini sudah AI for Power System. Untuk detail fasilitas laboratorium, simulator, hardware, dan segala macamnya, rekan-rekan bisa akses di epower.ftugm.ac.id. Ya, ini silahkan di-capture juga tool-tool yang kita punya bagi teman-teman yang tertarik. Dan untuk materi hari ini, silahkan di-capture atau diakses, ya, bisa dicek PDF-nya di ugm.id/mttugm. Demikian Mas Arwin dan rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika agak panjang, ternyata lebih dari 15 menit ya. Tapi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arwin, ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sunu. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Mas Arwin. Baik, Ya, masuk. terima kasih banyak Pak Sunu atas informasinya, sangat lengkap dan menarik ya tentunya. Ada berbagai peluang penelitian hingga support pembiayaannya tadi, bahkan berbagai peluang jika Bapak Ibu melanjutkan studi di DTT. Jadi untuk rekan-rekan jangan ragu lagi, kami tunggu pendaftarannya di program Pasca Sarjana DTT. Masih ada waktu sekilas, Ya. mungkin kami persilakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan satu penanya saja. Untuk yang lain bisa melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin open chat, open mic ya, bisa disampaikan. Mungkin nanti saya atau mungkin mudah-mudahan masih ada Pak Sukron, ada Pak Roni, nanti bisa menjawab. Sebagian yang di chat sudah dijawab ya oleh Pak Sukron dan Pak Roni. Teman-teman nanti kalau tertarik bisa mengirim email atau bisa mengontak di email DTT ya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua Silakan yang Bapak ada? Ibu. Baik, jika memang belum ada, saya kira kita cukupkan sekian Bapak untuk sesi kali ini. Dan jika nanti Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi website di pasca.jtt.ugm.ac.id. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sunu atas informasi yang disampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tak terasa sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita berpisah, mari kita abadikan momen bersama ini kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, mohon berkenan untuk bisa menyalakan kamera on cam. Ya, belum sisiran, boleh sisiran sedikit ya. Tunjukkan senyum terbaik Bapak Ibu sekalian. Untuk pengambilan foto akan dibantu oleh Mbak Dita dan Mbak Marah. Ya, apakah sudah siap? Ya, Bapak Ibu yang bisa on cam, kami harapkan bisa on cam agar bisa terdokumentasikan dengan baik kehadiran Bapak Ibu sekalian di kesempatan kali ini. Dan kami ingatkan Bapak Ibu yang belum presensi agar bisa presensi di link yang telah dibagikan juga di kolom chat. Sudah siap Mbak Dita atau Mbak Mara? Sudah Mas Arwin. Baik, Bisa minta tolong bisa. dipandu. Ya. Oke, kita pandu ya. Izin untuk pertama. Slide pertama bisa senyum. Tahan senyumnya 1, 2, 3. Ya. Untuk slide berikutnya mungkin ada ya. Kita berikan kesempatan ya. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Apakah masih ada lagi Mbak Mara? Ya. Apakah masih ada lagi Mbak Mara? Sudah cukup Mas Arwin. Sudah semua. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya Arwin Pamungkas mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pak Sukron, Pak Roni, dan Pak Sunu, dan tentunya seluruh peserta yang
antusias luar biasa pada acara hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada canda atau tutur kata yang kurang berkenan. Dan sebagai penutup, mantun ya, jalan-jalan ke Malioboro membeli batik, mampir di warung, makan soto babat. AI Cakep. memang bidang yang menarik. Belajar bersama DTT, kita semakin maju dan hebat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir Waalaikumsalam pekan, dan warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Saya mohon terima pamit kasih ya, Pak teman-teman. Sunu. Nggih.